间学校，也一定有个老去高中联合拒收，恶名远播加吸毒，杀过人，只有一高愿意收留他。 Halo para calon penghuni surga, apa kabarnya? Si Mamah sehat? Oke, di video kali ini gue akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Our Time yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu. Film Taiwan ini menceritakan tentang seorang jagger di sekolah yang sedang falling in love kepada seorang ciwi imut si milik itu weleh-weleh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, boleh dong diklik tombol subscribe-nya biar saya semakin bernafsu membuat videonya. Terima kasih yang sudah mengklik tombol subscribe-nya and gaskeun. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang wanita karir bernama Zenshin yang sedang bekerja menghabiskan seluruh waktunya di kantor hingga pada suatu ketika ia hendak akan menemui pacarnya, namun tiba-tiba bosnya datang dan ia diminta untuk melakukan kerja lembur. Awalnya Zenshin ingin menolak perintah bosnya, namun karena ia takut dengan bosnya, akhirnya ia pun menerima pekerjaan lemburnya tersebut yang tentunya membuat para bawahannya merasa kesal kepadanya. Dan demi membuat para bawahannya kembali bersemangat bekerja, ia pun lalu berinisiatif untuk memberikan beberapa cemilan di supermarket. Ketika ia sedang memilih makanan, rupanya bawahannya juga ada di supermarket tersebut, di mana mereka sedang menggerutu karena kesal terhadap dirinya. Mendengar hal tersebut tentunya membuat perasaan Zenshin menjadi sedih. Setelah itu di rumah, Zenshin sedang membuka buku harian yang dipenuhi dengan foto dan stiker Andy Lau, yaitu seorang artis yang sangat ia idolakan. Yang dimana setelah ia membaca buku hariannya tersebut, kita lalu akan dibawa ke masa sekolah SMA Zenshin, yang bisa dikatakan ia masih menjadi seorang murid siswi yang culun, yang suka menghabiskan waktunya dengan kedua sahabatnya. Selain itu, ia juga sering menghayal bahwa kelak ia akan bisa menikah dengan artis idolanya. Dan semua hayalan itu selalu ia tuliskan di sebuah buku miliknya. Selain itu, Zenshin rupanya juga menyukai salah seorang siswa populer dan ganteng di sekolahnya, yaitu bernama Ouyang. Di mana setiap Ouyang sedang bermain basket, Zenshin selalu menontonnya. Lalu ketika Zenshin kembali ke kelas, ia terkejut karena menemukan sebuah amplop yang ditujukan untuk Li Zenshin di laci mejanya, sehingga membuat hati Zenshin berbunga-bunga. Akan tetapi rasa bahagianya itu rupanya hanya sekejap saja, karena amplop yang ia kira adalah surat cinta ternyata itu adalah sebuah surat kutukan, yang dimana jika ia ingin lepas dari kutukan tersebut, ia harus mengirim salinan surat tersebut kepada 5 orang dalam waktu 3 hari, dan bila tidak dilakukan, ia akan celaka. Keesokan harinya, Zenshin yang percaya akan kutukan itu, ia pun mulai menulis ulang surat tersebut. Lalu ia memberikan surat kutukan itu kepada guru matematikanya yang sering memukulnya. Selain itu, ia juga mengirimkan surat tersebut kepada salah satu teman wanita di kelasnya bernama Min Min, yang bisa dikatakan bahwa Min Min ini adalah saingan bagi dirinya untuk mendekati Ouyang. Hingga suatu ketika saat Zenshin yang hari itu sedang bertugas untuk membuang sampah, secara kebetulan ia melihat Ouyang sedang diganggu oleh Taiyu, yaitu seorang siswa berandal yang suka bikin onar dimanapun ia berada. Oleh karena hal itulah, secara diam-diam Zenshin masuk ke ruang ganti pakaian pria saat Taiyu dan teman-temannya sedang asik berenang. Zenshin lalu memberikan surat kutukan ketiganya itu kepada cowok berandal tersebut. Singkat cerita, ketika Taiyu bersama kedua sahabatnya pulang dari sekolah sambil beraba isi tasnya, secara mengejutkan, ia menemukan surat berwarna pink di dalam tasnya. Melihat hal tersebut, membuat kedua temannya meledeknya, karena mengira surat itu adalah sebuah surat cinta.
Dan dengan perasaan berdebar-debar, Tayu lalu langsung membuka surat tersebut. Namun, saat ia membaca surat itu, seketika ekspresinya berubah. Setelah ia menyadari bahwa surat itu bukanlah sebuah surat cinta, melainkan sebuah surat kutukan. Tak lama, setelah ia membaca surat itu, secara tiba-tiba ia ditabrak oleh sebuah mobil, di mana kejadian ini persis seperti kejadian yang tertulis dalam surat tersebut. Di sisi lain, Zenshin yang mendengar kabar tentang kecelakaan Tayu, Zenshin pun mulai menjadi ketakutan karena ia tak mengira jika Tayu benar-benar mengalami kutukan tersebut. Tayu yang sekarang merasa dendam dengan si pengirim surat karena telah membuatnya tertabrak oleh mobil. Ia pun lalu memerintahkan teman-temannya untuk mencari tahu siapa pengirim dari surat kutukan tersebut. Di mana ketika seluruh siswa lain sedang melakukan upacara, beberapa teman Tayu lalu mulai beraksi mencari siapa pengirim dari surat itu. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukan sebuah meja yang penuh dengan stiker yang sama dengan surat yang dikirim untuk Tayu. Selain itu, mereka juga ternyata menemukan 2 buah surat yang serupa. Setelah tahu hal itu, mereka lalu mengajak Zenshin saat pulang sekolah, yang kemudian lalu membawanya untuk menemui Tayu. Zenshin yang melihat Tayu di depannya itu tentu saja membuatnya sangat ketakutan setengah mati. Tetapi ketika Tayu mendekatinya, rupanya ia hanya ingin mengajak Zenshin untuk berteman, yang artinya Zenshin akan menjadi budak Tayu di sekolah. Dan mulai di hari itu juga, Zenshin benar-benar menjadi budak dari Tayu, di mana ia sering disuruh-suruh dan bahkan tak jarang ia juga harus membayar semua makanan yang Tayu dan teman-temannya makan. Hingga pada suatu hari, Zenshin hendak akan memberikan PR milik Tayu. Secara tiba-tiba, Tayu malah mengajaknya untuk membolos dan bermain ice skating. Mulanya, Zenshin menolak tawaran tersebut, namun karena terus dipaksa oleh Tayu, pada akhirnya ia pun mau untuk membolos. Sesampainya mereka di tempat ice skating, Tayu dengan tingkah usilnya, ia lalu berusaha untuk menjahili Zenshin. Hingga ketika Zenshin disuruh untuk memberikan makanan, secara tiba-tiba muncul beberapa orang sambil membawa tongkat pemukul, di mana ternyata mereka ini adalah preman dari sekolah sebelah yang berniat untuk menyerang Tayu. Melihat hal itu, yang tentu saja membuat Zenshin merasa ketakutan, apalagi ketika ia melihat salah seorang dari geng musuh berhasil memukul Tayu, hingga membuatnya terjatuh. Melihat hal itu, Zenshin malah memberanikan diri untuk mengambil tongkat milik Tayu yang terjatuh, di mana setelah itu, ia lalu melemparkan tongkat itu kepada Tayu. Lalu kemudian, Tayu berhasil membalikan keadaan dan preman dari sekolah sebelah pun menyerah. Keesokan harinya, mereka dipanggil oleh guru BK karena ternyata pihak sekolah telah mengetahui kejadian kemarin di mana guru BK yang sedang berdiri di antara mereka langsung menginterogasi Zenshin dan memintanya untuk berbicara jujur. Namun, berhubung Zenshin telah diajak oleh Tayu dan kedua temannya itu, pada akhirnya ia pun tak mengatakan apapun, sehingga dari hal itu, ia malah mendapatkan hukuman untuk membersihkan kolam renang selama 1 minggu. Zenshin yang sedang akan membersihkan kolam renang, secara tak sengaja ia malah melihat dan mendengar Ouyang sedang berbicara dengan Minmin tentang dirinya yang bersedia menjadi ayah bagi anak Minmin. Mendengar hal itu tentu membuat Zenshin berpikir kemana-mana, hingga ketika Ouyang dan Minmin hendak pergi dari sana, seketika Zenshin pun langsung loncat ke dalam kolam renang untuk bersembunyi dari mereka. Namun, tak lama setelah ia berada di dalam air, secara tiba-tiba ada seseorang yang menariknya keluar dari sana, yang ternyata itu adalah Tayu. Setelah mereka berada di pinggir kolam renang, secara tak terduga, Tayu tiba-tiba menangis dengan emosional, di mana rupanya Tayu merasa bersalah dengan hukuman yang diberikan kepada Zenshin, sehingga ia frustasi dan memutuskan untuk bunuh diri. Namun ketika Zenshin menjelaskan bahwa ia tenggelam bukan karena berniat untuk bunuh diri, seketika Tayu pun langsung meninggalkannya. Ketika mereka berdua sedang berjemur di atap gedung sekolah, secara tak sengaja, Zenshin melihat sebuah surat yang sengaja dijemur oleh Tayu, di mana rupanya itu adalah sebuah surat cinta yang ditunjukkan untuk Minmin, dan ternyata Tayu juga menyukai gadis tersebut. Zenshin yang sadar bahwa kisah cinta Tayu sama seperti dirinya yang suka kepada seseorang, tetapi tak berani untuk mengungkapkannya.
Dari sini, muncullah sebuah ide licik di antara keduanya yang berniat untuk memisahkan hubungan Min Min dan Ouyang. Dan mulai hari itu juga, mereka berdua saling bekerja sama untuk membuntuti Ouyang dan Min Min yang akan ketemuan di suatu tempat. Namun ternyata, pertemuan mereka berdua ini bukanlah untuk berpacaran, melainkan hanya sekedar merawat anjing kecil yang tak sengaja mereka temukan. Mengetahui hal tersebut, tentunya membuat Zhensin merasa lega karena ternyata dugaannya selama ini salah terhadap mereka berdua. Lalu sebelum mereka pergi dari tempat itu, Tayu yang rupanya berencana untuk menyatakan cintanya itu kepada Min Min, ia pun lalu menanyakan tentang pendapat Zhensin kepada dirinya. Setelah mendengar pendapat terpaksa dari Zhensin, Tayu dengan pede abisnya, ia dengan dibantu teman-temannya langsung mencegat Min Min ketika pulang sekolah. Lalu Tayu pun langsung mengungkapkan perasaannya kepada Min Min. Tayu yang merasa malu kepada teman-temannya itu, ia pun memaksa mereka semua untuk diam dan tak menceritakan hal ini kepada siapapun. Setelah semua temannya itu pergi, Zhensin yang bersembunyi sejak tadi, akhirnya ia pun memberanikan diri untuk keluar dari balik semak-semak, di mana ia lalu menemui Tayu dan memberinya usul agar dirinya menyerah untuk mengejar Min Min yang tidak tertarik kepadanya. Namun, Tayu yang tak mau menyerah itu, ia pun lalu mengusulkan sebuah ide baru bahwa ia berencana akan menculik anak anjing itu, agar Min Min tak punya alasan lagi untuk bertemu dengan Ouyang. Dengan dibantu oleh Zhensin, mereka pun lalu menculik anjing tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, Zhensin yang melihat Min Min menangis, rupanya hal itu agak sedikit membuatnya kasihan. Namun tak lama setelah itu, wali kelas mereka masuk ke dalam kelas, sambil marah-marah meminta mereka untuk berkata jujur tentang siapa yang sudah mengirimkan surat kutukan kepadanya. Zhensin yang merasa ketakutan dan juga tidak enak, ia pun lalu berniat untuk mengakuinya. Hingga ketika jam istirahat, ia kemudian pergi menuju ruang guru untuk menemui wali kelasnya. Dan di saat yang bersamaan, rupanya Tayu juga ada di ruangan tersebut, di mana seperti biasa ia sedang dimarahi oleh gurunya. Namun ketika Zhensin datang, Tayu langsung tidak memperhatikan omelan gurunya dan dirinya justru malah tertarik melihat Zhensin yang sedang berdiri ketakutan di hadapan wali kelasnya. Melihat hal itu, Tayu pun lalu mendekatinya, dan sebelum Zhensin mengakui tentang surat kutukan itu, Tayu lebih dulu mengakui bahwa dirinya lah yang mengirim surat kutukan tersebut, di mana hal itu tentu saja membuat Zhensin agak kaget. Namun sebelum Zhensin pergi dari tempat itu, ia sempat mendengar omelan dari wali kelasnya yang mengatakan bahwa sebenarnya Tayu adalah seorang siswa yang pandai dan pernah ikut Olimpiade Sains. Tapi mengapa sekarang ini dia malah berubah menjadi anak yang nakal? Sepulang sekolah, Zhensin dan Tayu lalu pergi ke sebuah toko buku, di mana di tempat toko buku itu, Zhensin lalu mengatakan rasa terima kasihnya atas bantuannya tadi. Tayu yang mendengar hal itu, ia pun lalu mengatakan bahwa itulah gunanya teman. Mendengar jawaban tak biasa dari Tayu, rupanya telah membuat Zhensin jadi salah tingkah. Di mana ketika mereka saling bertatap-tatapan, dari sinilah mereka mulai menyadari perasaan cinta yang mulai tumbuh di antara keduanya. Hingga keesokan harinya, saat Zhensin tengah menonton Ouyang bermain basket sambil membaca buku arsip sekolah, di sini ia baru menyadari jika ternyata Ouyang dan Tayu adalah teman sekelas saat mereka SMP. Dan karena rasa penasarannya itu, ia pun kemudian bertanya langsung kepada Ouyang tentang hal tersebut. Setelah mereka saling berhadapan, di sini Ouyang lalu mulai bercerita bahwa benar ketika ia SMP, dirinya sangat dekat dengan Tayu. Namun karena ada suatu masalah, rupanya telah merubah segalanya ketika salah satu sahabat mereka bernama Ah Yuan harus meninggal karena tenggelam saat sedang berenang bersama di sebuah laut. Dan karena insiden itulah, masing-masing dari mereka merasa bahwa kematian sahabatnya itu adalah karena kesalahannya. Setelah mendengar hal tersebut, Zhensin lalu berniat untuk menyadarkan Tayu, di mana saat pulang sekolah, ia langsung mengajak Tayu untuk berlomba. Tetapi sebelum Tayu menjawab tantangannya itu, Zhensin sudah terlebih dahulu berlari. Namun tak lama setelahnya, ia malah jatuh tersungkur, yang tentu saja hal tersebut membuat Tayu tertawa. Singkat cerita,
Usaha Zenshin akhirnya berhasil di mana ia bisa melewati garis merah. Namun Tayu tak mengerti apa maksud dari perlombaan ini. Ia pun mulai bertanya kepada Zenshin. Zenshin yang mendengar pertanyaan itu, ia malah tak menjawabnya. Dan justru, ia malah mengajukan sebuah pertanyaan balik kepada Tayu tentang alasan mengapa ia menangis saat melihat dirinya tenggelam. Selain itu, Zenshin juga menghubungkan kejadian tersebut dengan trauma Tayu saat kejadian yang menimpa Ayuan. Tayu yang mendengar hal tersebut tentu saja membuatnya sedikit marah, tetapi Zenshin terus-terusan meyakinkannya meski kejadian tersebut sulit dilupakan oleh Tayu. Ia yakin bahwa Taiyuan pasti tak suka bila Tayu berubah dan bermusuhan dengan Ouyang. Selain itu, di momen ini juga, Zenshin juga memintanya agar Tayu kembali seperti dulu lagi. Keesokan harinya, saat jam pelajaran dimulai, para murid di kelas Tayu tak ada yang peduli dengan siapapun di mana mereka malah asik bermain-main. Dan bahkan ketika guru masuk ke kelas mereka, semua murid di kelas itu tak ada yang memperhatikannya. Lalu, saat murid berkacamata berdiri untuk memberi salam kepada guru itu, secara mengejutkan, Tayu malah ikut berdiri, yang tentu saja membuat seluruh anak di kelas itu terkejut. Teman-temannya yang melihat posnya itu memberi hormat kepada guru. Dengan terpaksa, mereka pun mengikutinya. Perilaku yang tak biasa dari Tayu yang tiba-tiba menjadi murid rajin, yang tentu saja membuat teman-temannya, terutama guru mereka merasa aneh. Namun, walaupun tingkah Tayu sangat aneh hari ini, tetapi seluruh anak-anak kelas masih saja menurut kepadanya. Hingga pada hari Minggu, Tayu dan Zenshin berencana pergi ke sebuah tempat untuk belajar bersama. Setelah mereka tiba di tempat janjian, Tayu kemudian mencari tempat duduk untuk mereka berdua, sementara Zenshin bertugas untuk membeli makanan. Namun, saat Zenshin sedang antri untuk membeli makanan, Min dan salah satu temannya secara tak sengaja muncul di tempat itu, di mana mereka yang melihat Tayu yang sekarang sudah berubah membuat Min tertarik kepadanya. Zenshin yang hendak kembali dan duduk bersama Tayu, ketika ia melihat Min yang habis membicarakan sesuatu dengan Tayu, ia pun lalu menanyakannya. Namun di sini, ia hanya mengatakan bahwa tadi Min menemuinya hanya untuk berbagi meja saja. Dan sejak saat itulah, Tayu benar-benar giat belajar. Bahkan, ia mengajak teman sekelasnya untuk mengubah segalanya, baik lingkungan kelas maupun perilaku mereka. Selain itu, ia juga bersungguh-sungguh saat menjalankan tugas keamanan sekolah. Sepulang sekolah, Tayu dan Zenshin lalu mampir ke sebuah toko untuk membeli sebuah buku yang berisikan soal terbaru. Namun, saat mereka hendak pulang, secara tiba-tiba, Zenshin berteriak histeris saat melihat foto gambar Andy Lau di hadapannya. Setelah ia memeluk idolanya itu, dirinya lalu mengatakan kepada Tayu jika ia sudah dewasa nanti akan pergi ke Taipei untuk melihat konser idolanya tersebut. Mendengar impian dari Zenshin, Tayu hanya bisa tersenyum, di mana setelah itu, dengan percaya dirinya, ia lalu mengatakan bahwa kelak, ia akan meminta Andy Lau bernyanyi untuk Zenshin. Hingga ketika Tayu mengantarkan Zenshin pulang, di tengah perjalanan, ia lalu memberikan sebuah gantungan kunci berbentuk Andy Lau, yang tentu saja hadiah tersebut rupanya sangat membuat dirinya senang.